Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik kelas 4, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 7, yaitu tentang keragaman budaya dan kearifan lokal. Topik A, kearifan lokal di masyarakat sekitar. Semoga kita semua hari ini pada semangat ya, karena materi itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita di Indonesia loh. Ya, dari kelas 4 itu diharapkan mampu mengidentifikasi keragaman budaya yang ada di Indonesia seperti pakaian adat, tarian adat, makanan khas, dan juga lagu musik tradisional. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian kearifan lokal beserta contohnya di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan dan menceritakan salah satu contoh kearifan lokal di daerah sendiri. Dan yang keempat, itu mampu menjelaskan manfaat menjaga kearifan lokal dalam pelestarian budaya, persatuan masyarakat, dan keseimbangan alam. Dan yang kelima, yaitu mampu menguraikan tantangan yang dihadapi dalam melestarikan kearifan lokal seperti pengaruh globalisasi dan juga perubahan sosial. Dan yang keenam, mampu menyajikan cara-cara menjaga dan melestarikan kearifan lokal melalui kegiatan sehari-hari dan juga di sekolah. Oke, materi yang pertama yaitu tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih, Indonesia itu memiliki lebih dari 17 pulau dengan lebih dari 300 suku bangsa, dan setiap suku bangsanya itu memiliki budaya yang berbeda-beda, seperti pakaian adatnya, tarian adatnya, makanan khasnya, dan juga alat musiknya. Contoh deh kayak pakaian adat dari suku Lampung dan juga pakaian adat dari suku Jawa. Pakaian adat dari suku Lampung itu kain tapis, sedangkan pakaian adat dari suku Jawa itu adalah kebaya. Nah, begitu pula dengan tarian adat, makanan khas, dan juga alat musik dari setiap suku itu berbeda-beda. Jadi, keragaman inilah yang membuat Indonesia itu kaya dan juga berwarna. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kearifan lokal. Kalian tahu nggak sih apa itu kearifan lokal? Jadi, kearifan lokal itu adalah nilai, norma, dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat suatu daerah yang terjadinya itu turun-temurun. Nah, kearifan lokal itu berkaitan dengan cara hidup, adat, tradisi, dan juga pengetahuan masyarakat dalam menjaga keseimbangan dengan alam dan juga sesama. Contohnya kayak tradisi melasti di Bali. Tradisi ini dilakukan masyarakat Bali untuk membersihkan diri dan lingkungan sebagai bentuk syukur dan penghormatannya terhadap alam. Itu aja. Nah, contoh kearifan lokal di daerahku. Nah, di sini aku ngambil contohnya dari daerahku ya, yaitu daerah Lampung. Jadi adik-adik, di Lampung itu terdapat budaya gotong royong atau yang biasa dikenal sebagai sambangan atau sambangan gawi. Jadi warganya itu saling membantu saat ada warga yang bangun rumah atau ada hajatan, dan juga kerja bakti lingkungan. Nah, ini ada nilainya adik-adik, yaitu tolong menolong, kebersamaan, dan juga solidaritas. Nah, coba deh kalian tuliskan atau ceritakan satu saja contoh kearifan lokal di daerah. Oke, yang selanjutnya itu tentang manfaat menjaga kearifan lokal. Nah, buat adik-adik yang bertanya kenapa sih kita tuh harus menjaga kearifan lokal, itu tuh ada manfaatnya loh adik-adik. Dan di sini ada 3 manfaat menjaga kearifan lokal. Yang pertama yaitu pelestarian budaya, kedua pembangunan sosial, dan juga keseimbangan alam. Nah, dengan pelestarian budaya itu kita bisa mencegah hilangnya identitas budaya yang menjadikan kekayaan bangsa. Dan yang kedua, dengan pembangunan sosial kita tuh juga bisa meningkatkan rasa persatuan dan juga gotong royong antar masyarakat. Dan yang terakhir, dengan keseimbangan alam, kita bisa menjaga kelestarian alam dan juga sumber daya alam untuk generasi mendatang. Nah, dengan menjaga kearifan lokal juga, kita tuh sudah ikut mempertahankan kekayaan bangsa Indonesia.
Nah, adik-adik selain menjaga kearifan lokal itu ada manfaatnya, juga ada tantangannya juga loh dalam melestarikan kearifan lokal. Nah, di sini ada dua tantangan dalam melestarikan kearifan lokal. Yang pertama yaitu globalisasi. Perubahan zaman dan modernisasi seringkali membuat budaya lokal terlupakan atau tergeser oleh budaya asing. Nah, iya, jadi adik-adik di era globalisasi atau yang ya apa yang sekarang ini yang serba digital ini kan, budaya asing itu kan mudah banget yang masuk ke dalam budaya kita dan membuat budaya lokal itu terlupakan. Nah, tantangan yang kedua yaitu perubahan sosial, gaya hidup dan teknologi yang berkembang pesat mengancam kelestarian tradisi. Nah, iya betul. Jadi perubahan sosial dan juga gaya hidup yang serba modern sekarang ini itu juga bisa membuat tradisi di masyarakat itu berkurang dilakukan. Jadi agar kearifan lokal tetap lestari, penting untuk menggali dan meneruskan tradisi baik kepada generasi muda melalui pendidikan dan juga kegiatan budaya. Oke, adik-adik, selanjutnya yaitu cara menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Nah, sebelumnya kita sudah bahas manfaat dan juga tantangan. Sekarang kita akan bahas beberapa cara untuk menjaga dan juga melestarikan kearifan lokal. Di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Yang kedua, menghargai keberagaman. Dan yang ketiga, menggunakan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama itu mengenalkan tradisi kepada generasi muda dengan cara melalui pendidikan dan juga kegiatan budaya di sekolah kepada anak-anak dan remaja, itu adik-adik. Dan yang kedua yaitu menghargai keberagaman dengan cara mencintai dan menghormati budaya lokal di sekitar kita. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan produk lokal, mengenakan pakaian adat pada acara khusus, atau mendukung acara budaya di daerah. Nah, itu dia adik-adik 3 cara yang bisa menjaga dan melestarikan kearifan lokal budaya kita. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya buat kalian yang sudah ikut belajar hari ini. Mari kita bersama-sama menjaga dan juga melestarikan budaya kita untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.